Teman-teman, kalau mungkin mengikuti isu-isu soal politik, sepertinya hari ini partainya Mak Banteng atau partai PD Perjuangan sedang mengalami kekalutan ya. Kenapa saya mengatakan bahwa partai ini sedang kalut? Yang pertama, ketika kadernya hengkang, justru mendukung capres yang bukan diusung oleh partainya. Terutama ada dua kader. Yang satu masih belum dipastikan mendukung karena dia belum deklarasi, yaitu Kirana Larasati, seorang artis juga kader PDIP. Dia mundur karena alasan kesibukannya katanya. Tapi tidak berselang lama muncul dia sedang menemui Pak Prabowo ya, sehingga kemudian muncul isu bahwa Kirana ini mundur karena mendukung Pak Prabowo. Terus kemudian ada beberapa kader lagi yang juga sepertinya memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Effendi Simbolon juga ya. Yang terakhir ini yang mengejutkan publik, karena kenapa? Dia juga aktivis 98 yang sempat ditahan ketika masa Orde Baru karena mendirikan PRD, Partai Republik Demokratik, PRD, yang ya dia dianggap sebagai menentang Orde Baru, kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, kemudian bebas ketika masanya Gus Dur. Siapa dia? Yaitu Budiman Sujatmiko. Saya rasa kalau melihat PDI Perjuangan, saya selalu melihat dua tokoh yaitu Budiman Sujatmiko dan Adian Apitupulu. Saya suka dengan dua tokoh, dua aktivis 98 ini. Tapi kalau dilihat dari keduanya, saya paling suka dengan Budiman Sujatmiko karena dia, saya lihat aktivis 98, politisi yang masih berpegang teguh pada idealismenya. Dia tidak terbuai dengan jabatan, dan ya begitulah sebagaimana ketika Budiman menyampaikan klarifikasinya ke publik ketika dituding bahwa Budiman sudah mempersiapkan menerima uang segini, ditawari lain-lainnya. Ternyata tidak. Kalau klarifikasi Budiman, saya lebih setuju dengan, atau lebih yakin apa yang disampaikan Budiman daripada tudingan-tudingan yang dialamatkan kepadanya. Terus kemudian yang kedua, Adian Apitupulu. Saya suka dengan Adian Apitupulu itu karena memang dia retorikanya ketika berdebat, dia selalu menggunakan data. Ya walaupun di lain pihak dia sudah kehilangan, saya melihat dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai aktivis 98. Dia lebih bukan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, tapi dia lebih, nilai itu sudah kalah dengan kepentingannya terhadap partai politik, yaitu PDI Perjuangan. Dia salah dan benar yang di luar, yang jelas dia tetap berada di garda terdepan untuk membela partainya. Ya bagus sih, memang harusnya demikian kader partai politik ya. Tapi entah itu yang menjadikan saya kurang cocok dengan sosok Adian Apitupulu, yang kemudian saya lebih suka dengan Budiman Sujatmiko. Walaupun dua-duanya ya saya luar biasa lah, politisi yang luar biasa. Nah, keluarnya Budiman atau dipecatnya Budiman ini menurut saya bagian dari kekalutan PD Perjuangan. Merasa bingung, partai yang menurut saya dia punya kader yang militan, terus kemudian selalu rapi kalau berbaris, dan hari ini menjelang Pilpres 2024 sedang kalut. Nah, kekalutan terakhir itu saya lihat ketika
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengelontarkan opsi akan menggandeng Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Nah, kenapa kemudian ini sebagai salah satu indikator kekalutan PDI? Kita tahu bahwa saat ini Prabowo itu sedang berada di atas angin. Jadi hasil survei Prabowo ya selalu berada di atas. Ya mungkin terakhir ini Litbang Kompas menempatkan Ganjar di atas, tapi sebelumnya Prabowo selalu berada di atas. Hasil survei lainnya walaupun selain Litbang Kompas, Prabowo masih berada di atas. Dan naga-naganya ini Prabowo juga didukung oleh Pak Jokowi. Itu yang kemudian menjadikan PDI ini sedang kalut. Makanya kemudian memunculkan opsi menggandengkan Ganjar dan Anies. Nah, menurut saya ini langkah atau opsi yang ya sepertinya mustahil, tapi ya namanya politik ya. Karena kenapa? Saya melihat antara PDIP dengan PKS itu tidak pernah ketemu, kecuali ketika Pilwakot Solo, karena yang dari partai hanya satu, Gibran. Jadi semua partai mendukung Gibran ya. Jadi PDI berkoalisi dengan semua partai politik. Nah, PDI dengan PKS itu dua ideologi yang saya rasa tidak bisa disatukan. Satu ideologi nasionalisme, terus kemudian di sini Islamisme yang kental ya, yang saya rasa keduanya jarang bertemu atau berkoalisi. Tapi kemudian muncul opsi itu, dua-duanya akan bergandengan. Katanya Said Abdullah itu ini lulusan, sama-sama lulusan UGM, yang kemudian kalau disatukan itu akan baik untuk bangsa ke depan. Tapi saya rasa ini bukan untuk kebaikan, tapi untuk ya PDI enggan untuk menerima kekalahan di 2024 mendatang. Karena kenapa? Ya mungkin mereka sudah sadar diri bahwa mereka sedang berada atau bakal jatuh di pemilu sekarang. Mereka tidak bakalan lagi menjadi partai penguasa, sehingga mereka menggunakan beragam cara, termasuk menurunkan gridnya dengan memunculkan opsi bergandengan dengan Anies Baswedan. Ya sekarang kita tahulah bagaimana hasil survei menunjukkan yang disebutkan di media massa bahwa PDIP dianggap sebagai salah satu partai yang terlalu inklusif, sehingga kemudian masyarakat mulai enggan lah ya. Itu yang menjadikan publik tidak menerima dengan partai ini. Yang kedua, publik juga kurang sepakat dengan kata petugas partai. Petugas partai yang itu selalu diulang oleh Bu Mega kepada Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Jadi publik itu kurang menerima. Dan sepertinya Pak Ganjar juga mungkin merasa dengan petugas partai itu publik kurang menerima, sehingga mereka merubah taktik politiknya agar lebih diterima oleh publik. Misalkan sudah tidak menggunakan baju partai, baju pusaran partai, dan lain sebagainya. Lah, ya mungkin dengan beragam kekalutan ini kita tinggal melihat bagaimana langkah partai PDI Perjuangan ke depan. Apakah mereka akan menggunakan strategi yang lainnya agar kembali dinilai sebagai partai yang terbuka, bukan partai yang eksklusif ya, bukan partai yang ya seperti bagaimana publik menilai hasil survei itu. Atas bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya, kita berdiskusi.